Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Yuk kita mulai bangkit berdiri, kita siap-siap mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu apa nih Kak? Mau nyanyiin lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Yeay. Jadi kalau Tuhan memanggil kamu jawab apa? Kita jawab apa nih Kak? Kita jawab apa ya? Jawab ya dong, kayak lagu tadi ya kan? Yuk, sekarang kita mau nyanyiin satu lagu lagi. Judulnya apa nih Kak? Judulnya I Love You Jesus. Kita kan mau jawab ya sama Tuhan. Ya. Sekarang kita mau bilang kalau kita sayang sama Dia, kalau kita cinta sama Yesus. Oke, ayo. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Oke? Hai, halo anak-anak, apa kabar? Ya, benar, kita berjumpa lagi ya di hari Minggu ini. Tetap dalam online ya. Yuk, sebelum tante nanti cerita, nanti bawain firman, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh kembali berbakti bersama-sama Tuhan di hari Minggu ini. Biar Tuhan akan urapi kami semua, urapi yang membawakan firman Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh banyak belajar, bukan hanya mendengarkan tapi melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkannya dengan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, anak-anak, tante percaya bahwa kalian itu sangat pintar ya. Kenapa pintar? Karena kalian pagi-pagi tadi mungkin kamu bangunin sama, "Hei, mama papa bangun, mama papa bangun. Saya mau kebaktian, saya mau ibadah," gitu ya. Dari mulai anak Indria, Pratama, Madia dan Koko dan Cici yang tunas remaja ya. Semuanya pasti bergegas-gegas
Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan ya. Tuhan sangat senang kalau kalian datang dengan persiapan yang sangat luar biasa ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya ada seseorang berjanji sama kalian, kira-kira kalian apa reaksinya? Ya, mungkin kalian akan lihat dulu siapa yang berjanji itu. Misalnya begini ya, papa atau mama berjanji sama siapa itu ya? Siapa ya? Aduh kok gak kelihatan ya? Oh, siapa ya? Oh, ada siapa ya? Oh, Matthew. Tapi Matthew-nya bukan Matthew yang udah kokoh, tapi Matthew yang masih remaja, masih pratama ya. Nah, Matthew punya 2 koko. Siapa? Jason dan Jasper ya. Nah, Matthew anak paling kecil. Matthew sekarang sedang belajar online ya, belum datang ke sekolah. Nah, karena biasa ketemu sama ibu guru, bapak guru ya, ketemu sama teman-teman biasanya. Tapi karena online begini, Matthew jadi kurang semangat. Aduh, kok gak enak ya belajarnya cuman ngeliatin YouTube atau cuman melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom atau Google Meet atau Zoom atau apapun. Kita tidak bisa bertemu muka dengan muka seperti sekarang. Tante rindu sekali ketemu sama kalian semua ya. Nah, demikian juga dengan bapak dan ibu guru ya. Tapi Matthew pikir, aduh sedih, Matthew gak mau belajar. Matthew pikir udah dengerinnya sembarin bobo-boboan, sembarin tiduran, sembarin malas-malasan. Lagi malas-malasan begitu, mamanya lihat. Matthew, kok malas-malesan? Lalu Matthew bilang, iya mama, aku semangat, tapi aku sekarang lagi males. Lalu mamanya bilang begini, Matthew, ayo kamu belajar yang rajin, dengarkan semuanya. Nanti kalau kamu belajar yang rajin, memperhatikan dengan baik, maka mama kasih hadiah. Nah, kita lihat di sini. Yang menjanjikan sesuatu adalah siapa? Iya, betul. Mamanya Matthew, ya. Yang diberi janji adalah Matthew. Nah, mungkin anak-anak yang kecil yang Indria bingung. Aduh, tante janji apa? Nah, tante mau tanya nih sama anak tunas remaja. Ayo, Koko sama Cici. Ayo, jawab. Janji itu apa? Tante pengen dengar. Siapa yang jawab? Oh, Kelin yang jawab ya. Ya, betul. Janji itu adalah sesuatu yang akan diberikan sesuai dengan yang dikatakan. Seperti tadi, Mama Matthew katakan, kalau Matthew rajin, kalau Matthew baik, kalau Matthew dengar-dengaran akan semuanya, maka Matthew akan diberi hadiah. Janji mamanya adalah hadiah. Nah, seperti itu ya. Nah, mama, papa atau cici atau koko atau dede atau siapapun pasti berjanji suatu hari ya. Tapi kadangkala sebagai manusia, mungkin tante, mungkin om, mungkin si koko-koko atau cici-cici atau kakak-kakak di sekolah minggu atau bapak ibu guru, mungkin satu hari tidak menepatinya ya. Kalau dijanji kamu diberikan hadiah, ternyata setelah rajin kok gak diberikan hadiah. Itu namanya ingkar janji ya, ingkar janji. Manusia pasti akan melakukan itu suatu hari ya, suatu hari, entah itu siapa. Tetapi ada satu orang yang sangat luar biasa ya, yang menjanjikan banyak hal bagi kita ya. Nah, orang itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi orang, menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus itu jauh sebelum Tuhan Yesus, berapa tahun sebelum Tuhan Yesus, Allah menjanjikan sesuatu.
Tuhan kita menjanjikan sesuatu. Kepada siapa ya? Iya, betul. Imam Zakaria dan istrinya Elisabet ya. Nah, Imam Zakaria dan Elisabet dijanjikan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak. Anak ini akan dipakai sama Tuhan. Luar biasa, menjadi orang yang hebat, menjadi jalan yang membukakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Ya, nah pada saat itu Imam Zakaria lagi tidur bermimpi, ya bermimpi. Lalu datanglah seorang malaikat, malaikat Gabriel. Nah bilang begini, hai Imam Zakaria, hai Bapak Zakaria, jangan takut. Tuhan Allah mengutus aku untuk menjanjikan bahwa engkau dan istrimu akan mendapat seorang bayi laki-laki ya, dan engkau harus menamai bayi itu Yohanes ya, Yohanes. Lalu Imam Zakaria waktu itu terbangun dan bingung. Tuhan kepada malaikatnya, Imam Zakaria bilang, bagaimana mungkin, istri saya sudah tua, istri saya sudah tidak mungkin melahirkan gitu ya. Sama seperti tante, nggak mungkin melahirkan gitu ya. Kenapa? Karena usianya udah tidak bisa lagi. Tapi malaikat bilang, percayalah pada Tuhan, percayalah pada Allah Bapa. Nah, Imam Zakaria tidak percaya itu. Nah, malaikat Jibril bilang bahwa engkau akan tidak bisa mengatakan apapun sebelum janji itu digenapi. Nah, Imam Zakaria terus dengan kehidupannya, dia melayani jemaat, dia melayani segala sesuatu yang ada di dalam bait Allah. Sampai suatu hari benar sekali istrinya Elisabet mengandung. Semakin hari, semakin bulan bertambah, Elisabet semakin besar perutnya, ya, hingga suatu hari dia melahirkan. Ternyata waktu melahirkan benar sekali, tepat sekali seperti yang dijanjikan, bahwa dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, waktu melahirkan itu sama seperti mama papa kalian waktu mamahnya melahirkan, pasti ada orang yang berduyun-duyun ingin lihat dedeknya, ingin lihat bayinya lucu enggak, bayinya cakep enggak, bayinya sempurna enggak, seperti itu ya. Para jemaat waktu itu datang ya melihat bayi Yohanes itu ya, belum dinamai Yohanes waktu itu ya. Lalu setelah itu dikatakan begini, hai Bapak Zakaria, ini anakmu sudah harus diberi nama. Namanya siapa? Namanya Zakaria bukan? Nah, itu adalah salah satu kebiasaan dari bangsa Israel, memberikan nama orang tua ke anaknya ya. Nah, lalu Zakaria mau menjawab, tapi dia nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena bisu, karena tiba-tiba nggak bisa ngomong sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat Jibril ya. Karena dia tidak bisa ngomong sebelum semuanya digenapi ya. Nah, setelah itu Zakaria bilang, lalu Zakaria mengambil alat tulis lalu menuliskan, nama anak ini adalah ini gimana ya? N-E-S. Yohanes. Nah, setelah itu tiba-tiba dengan sangat luar biasa Imam Zakaria lalu bisa ngomong ya. Lalu Imam Zakaria bilang, puji Tuhan, terpujilah nama Allah kita, terpujilah Tuhan kita, dia sudah menggenapi janjinya. Secara manusia istriku Ibu Elisabet tidak mungkin melahirkan, tetapi karena Tuhan sudah berjanji, Allah sudah berjanji, maka istri
dari Imam Zakaria, yaitu Elizabeth, mengandung dan melahirkan dan dinamai namanya adalah Yohanes, ya. Disitulah janji Allah yang digenapi. Itu adalah hanya satu dari sekian banyak janji Allah yang akan digenapi. Yang sudah digenapi adalah satu yang luar biasa. Yohanes membuka jalan untuk perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, dia melalui hidupnya, dia bayi juga sama seperti kita semua. Dia seorang bayi, lalu dia hidup, dia menikmati masa kanak-kanaknya, lalu dia hidup, dia menolong papanya, menolong mamanya, lalu setelah umur 30 tahun dia dibaptis, lalu setelah itu dia hidup, dia pelayanan, lalu dia difitnah, dia dihujat orang, dia disalibkan. Nah, disalibkan sesuai dengan firman Allah bahwa Tuhan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati, hidup, ya, hidup dulu baru mati, matinya dengan cara disalibkannya ngeri anak-anak, bukan cuma disalibkan begini, diikat lalu dikerek, bukan, ya, tapi di apa? Dipaku tangannya, Bu. Mungkin pada saat tante gak bisa ngebayangin, ya, pada saat ini dipaku, duk, mungkin darahnya menetes, duk, bukan menetes lagi tapi udah tes. Belum yang satunya, belum dikasih mahkota. Mahkotanya bukan mahkota dari berlian, bukan dari emas, tapi dari duri. Aduh, kesininya darah semua, ya. Tapi Tuhan Yesus lakukan itu untuk kamu, untuk tante, untuk om, untuk papa, untuk mama, ya. Itulah janji Tuhan. Setelah mati di kayu salib, dikuburkan, dan yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak mati, ya. Dia 3 hari kemudian maka Tuhan Yesus bangkit, ya, bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga, ya. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat kamu dan saya, buat semua orang yang percaya, ya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari ini semua kita melihat satu pelajaran yang luar biasa, ya. Manusia boleh berjanji, tapi mungkin ada yang tidak ditepati. Tuhan kita, Allah kita melalui Tuhan Yesus yang kita kenal berjanji dan 100% ditepati. Tuhan Yesus tidak akan pernah salah. Sama dengan kalau kamu dan tante ngambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu bukan satu kesalahan, tetapi itu adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang kita dapatkan, keselamatan yang luar biasa yang tidak didapat melalui jalan apapun, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dari ini semua mari kita belajar bukan seperti manusia yang akan ingkar janji, tapi kita mari belajar seperti Tuhan, seperti Allah Bapa, seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Kita selalu menepati janji. Hal apapun yang kita alami, kita harus menepati janji. Ya, sekian firman Tuhan. Kita akan membaca ayat mas, nanti ya, saya ambil. Ayat mas diambil dari Lukas, pendek loh, ini pendek sekali ya. Nanti kalian lihat di Lukas 1 ayat 68a ya. Lukas 1 ayat 68a. Hanya untuk Indria. Cuman 2 kata. Ya, yaitu terpujilah Tuhan. Tapi kalian nanti pada saat mengirimkan ayat mas ini, kalian harus bilang terpujilah Tuhan, amin. Ya, itu untuk Indria. Kalau untuk Pratama, Lukasnya jadi Luke, ya. Oke, jadi dalam bahasa Inggris terpujilah Tuhan jadi praise the Lord, sama praise
the Lord. Oke? Ya. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Tante percaya kalian akan melakukannya, bukan hanya mendengarkan, tapi menyimpan dalam hati dan melakukannya. Ya, yuk kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih kalau kami boleh belajar bahwa kami harus menjadi orang yang tepat akan melakukan apa yang kami janjikan. Mari ajar kami semua supaya kami melakukannya. Ampuni kalau kami juga seringkali mengingkari janji kami Tuhan, baik kepada siapapun, biar Engkau sendiri yang akan mengampuni kami. Biarlah Tuhan yang akan tolong untuk kami melakukan segalanya dengan sangat baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk pujian. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dimanapun kami berada. Kita akan angkat tangan kita akan menerima berkat Allah. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Kasih sayang dari Roh Kudus dan penyertaan dari Allah Bapa akan terus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Dah.